Pak Prabowo itu banyak menghasilkan pemenang-pemenang. Jokowi Ahok itu Pak Prabowo yang mengusungnya. Pedas, taktik jitu Jokowi permalukan Prabowo dan Anies Baswedan tanpa harus menyentuh. Sudah jatuh? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fading Bakri di channel Jurnal 45. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Kalau yang saya yakini, tidak ada 1 milimeter pun Jokowi tidak pro Ganjar, karena Ganjar itu produk dia. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Berani itu nomor 1. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Presiden Joko Widodo mempunyai cara jitu untuk mempermalukan bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tanpa harus menyentuh. Cara Jokowi tersebut menurut pegiat media sosial Husnul Khotimah, yaitu dengan membiarkan Nasdem tetap di kabinet, meski mendukung Anies Baswedan, dan membiarkan Prabowo memanfaatkannya menggunakan nama dan foto Jokowi untuk meraih elektabilitas meskipun PDIP telah mencapreskan Ganjar Pranowo. Sehingga masyarakat akan menganggap Prabowo dan Anies tidak tahu malu seperti yang terjadi pada PAN di Pilpres 2019. Husnul Khotimah berpendapat Jokowi melakukan hal tersebut agar seluruh rakyat Indonesia sadar betapa tidak tahu malunya lawan politik Jokowi selama ini. Seperti dulu, PAN sudah diterima gabung malah dukung Prabowo di 2019. Pak Jokowi juga membiarkan hingga akhirnya Menteri PAN memilih mundur. Sambungnya dikutip WNI Swati dari Twitter pribadinya pada Senin 3 Juli. Sementara itu dalam survei terbaru Populi pada Juni 2023, elektabilitas Ganjar menjadi yang tertinggi, menyalip Prabowo yang sempat unggul pada bulan Mei lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati mengungkapkan kalau elektabilitas Ganjar saat ini mencapai 35,8%. Sementara pada Mei 2023, kader dari partai berlambang benteng itu elektabilitasnya berada 34,4%. Dalam simulasi, 3 tokoh calon presiden dari Ganjar, Prabowo, Anies. Yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tutur Hartanto dikutip pada Selasa 27 Juni 2023. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti Partai Nasdem yang tidak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Joko Widodo di Istana karena Jokowi sedang menyiksa Surya Paloh dengan menganggapnya tidak ada. Strateginya sederhana tapi berhasil bikin lumpuh. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 2 Mei 2023. Jika diperhatikan, tidak diundangnya Nasdem ke Istana karena Nasdem telah mengusung Anies sebagai capres. Karena selama yang kita tahu, Anies adalah orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Segala sesuatu yang Jokowi buat selalu dinyinyiri oleh Anies. Tapi apakah Nasdem akan benar-benar mau keluar dari koalisi pemerintahan? Sedangkan kualitas Partai Nasdem sangat buruk akhir-akhir ini. Bahkan capres yang diusung tidak bisa mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Dengan mendeklarasikan Anies jadi capres, Nasdem seolah memposisikan diri menjadi oposisi. Karena Anies merupakan antitesis Jokowi. Saya akui Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies, artinya secara tidak langsung, Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Ngebetnya Surya Paloh menjadi penguasa inilah yang menyebabkan Partai Nasdem terancam jadi gelandangan politik. Karena mengusung Anies bukan tanpa resiko. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan Rizik tersebut, Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya.
Menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi, elektabilitasnya anjlok, dan daya masyarakat mulai menjauh dari Nasdem. Inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan masih merapat di kabinet Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan taktik Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi bisa dibilang, jika sudah berkoalisi dengan kedua partai tersebut, maka Nasdem sudah sepaham dengan visi misi mereka. Nasib Nasdem memang malang kali ini, dan kemungkinan akan nyungsep menjadi gelandangan politik. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat
kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha. Tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?